Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan manusia, dalam kegiatan ekonomi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Isdatul Umroh dari kelas A4 IPS dengan NIM 201091001. Selanjutnya, kegiatan ekonomi, yaitu tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandasi pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan atau menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mengacu pada kegiatan memproduksi, membeli, menjual, dan mendistribusikan barang dan jasa yang melibatkan transaksi militer. Nah, selanjutnya jenis-jenis kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan produksi dilakukan produsen, contohnya petani, pabrik, dan nelayan. Yang kedua ada distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dan distribusi dilakukan distributor, contohnya tengkulak, agen, dan pedagang eceran. Yang terakhir ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau konsumsi dilakukan konsumen seperti pembeli. Selanjutnya ada hubungan kegiatan ekonomi antara produksi, konsumsi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berhubungan dan juga saling bergantung. Produksi membutuhkan adanya kegiatan distribusi dan konsumsi. Dalam arti kegiatan produksi tanpa adanya kegiatan distribusi dan konsumsi tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu juga kegiatan distribusi tidak mungkin terjadi tanpa adanya barang yang diproduksi dan mengkonsumsi barang tersebut. Begitu pula dan kegiatan konsumsi tidak akan terjadi jika tidak ada yang memproduksi barang dan yang mendistribusi barang tersebut. Tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu yang pertama ada produksi. Tujuannya menghasilkan barang dan jasa, mengganti barang yang rusak, memenuhi kebutuhan pasar, mendapatkan keuntungan, meningkatkan kemakmuran, meningkatkan nilai guna barang dan jasa, memperluas lapangan usaha, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Selanjutnya ada distribusi, yaitu tujuannya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan tepat dan biaya murah, memperlancar arus penyaluran barang dan jasa kepada pengguna produsen maupun pengguna akhir, tercapainya pemerataan produksi dan menjaga kesinambungan produksi. Yang terakhir ada konsumsi, yaitu tujuannya mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus, dan memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Selanjutnya ada contoh proses produksi, seperti kayu yang ada di hutan, terus ditebang, terus dijadikan gelondongan, diserahkan ke pengrajin kayu, terus dijadikan barang, terus disalurkan ke pembeli. Nah, di sini ada contoh proses distribusi. Bisa dilihat sendiri dalam toko, terus disalurkan ke toko-toko sesuai tujuan. Selanjutnya ada saluran distribusi. Nah, pembagian atau penyaluran produk ke pihak-pihak terkait seperti pelanggan dalam rantai distribusi bisa berarti individu, gerai retail, grosir, dan pengecer. Tujuan utama dari saluran distribusi adalah memudahkan perusahaan untuk menyampaikan produk hingga ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya ada motif ekonomi. Definisi dari motif ekonomi sendiri seperti dorongan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Tujuannya
untuk mencapai kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, motif ekonomi terdiri dari dua aspek, yaitu motif intrinsik dan ekstrinsik. Macam-macam motif ekonomi seperti motif ekonomi individual antara lain untuk mencapai kemakmuran, memperoleh penghargaan, mencapai kekuasaan ekonomi, dan membantu sesama. Dan motif ekonomi perusahaan antara lain untuk memproduksi barang dengan harga murah, mencari keuntungan, dan menjaga kontinuitas perusahaan. Seperti contohnya dari motif ekonomi sendiri, ketika Anda ingin membeli sesuatu barang yang Anda idamkan, Anda akan bekerja untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, bekerja dalam tindakan ekonomi, sedangkan membeli barang itu adalah motif ekonomi. Sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.